pria yang mengaku sebagai teman akrabnya Eki, pacarnya Vina, dan disebut sebagai salah satu saksi kunci kejadian. Liga Akbar telah diperiksa polisi Selasa malam tadi dan ia mencabut beberapa kesaksiannya di BAP yang ia nyatakan pada 2016. KTP-nya yang mana, Pak? Pak, berarti Bapak mengakui bahwa Bapak telah memalsukan identitas, betul? Benar Bapak melakukan pemalsuan identitas? Kasihan dua nyawa manusia sekarang. Tapi apa kaitannya dua Ada nama dong. itu? Pertanyaan saya kenapa Oke, nih? ini Kenapa awal- identitas awal- jadi dua? Terus dipalsukan identitas gitu. Ini poligami, Pak. Istri saya lebih dari satu, tapi identitas saya satu, Pak. Tidak berubah nama Rasman, Pak. Tetap Rasman Arif Nasution. Itu baru jadi. Dan saya menduga bahwa Peggy adalah pelakunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Adi TV. Di sini kita tetap masih membahas mengenai kasusnya Vina Cirebon, kasus yang tidak kunjung selesai-selesai juga. Karena di sini banyak terjadi kejanggalan-kejanggalan mengenai kasus Vina ini. Dan di sini ternyata ada teman sahabatnya si Eki yang dengar-dengar dulu kesaksiannya lain, dan inilah dia kesaksian yang barunya lagi. Dia mencabut kesaksiannya. Teman dekatnya si Egi ini sampai-sampai dia meminta perlindungan LPSK usai diubah kesaksiannya. Tapi kenapa? Kenapa baru sekarang? Sudah 8 tahun kasusnya ini berjalan. Kenapa masih diubah? Kenapa diubahnya? Apakah dia dulu banyak tekanan atau banyak dorongan, ataupun dulu kita mungkin takut, ataupun apa ya, kita pun nggak tahu. Dan kasusnya memang sangat rumit, guys. Oke, bagi teman-teman yang pertama kali menonton video itu, jangan lupa di subscribe yang ada tombol merah, serta di like, komen, dan diklik tombol loncengnya untuk mendapatkan setiap upload notifikasi video terbaru dari saya. Dan jangan lupa ya guys ya, di share ke teman-teman melalui Instagram, WA, Facebook, dan ke akun sosmed yang kamu punya, guys. Ya, nggak usah banyak bacot lagi, yuk. Mari kita saksikan videonya, oke? Inilah Liga Akbar, pria yang mengaku sebagai teman akrabnya Eki, pacarnya Vina, dan disebut sebagai salah satu saksi kunci kejadian. Liga Akbar telah diperiksa polisi Selasa malam tadi dan ia mencabut beberapa kesaksiannya di BAP yang ia nyatakan pada 2016 lalu. Bahkan Liga akan membawa 4 saksi lain untuk menguatkan kesaksian yang telah ia ubah itu. Dia juga meminta perlindungan kepada LPSK dan Komnas HAM karena kesaksian yang diubahnya itu dikhawatirkan berbuah ancaman untuknya. Wah, kenapa baru sekarang ya mau mencabut kesaksiannya? Berarti dulu setengah berbohong ya? Atau mungkin dulu dalam tekanan? Sepertinya harus nunggu sampai sidang nih kayaknya untuk tahu semuanya. Dia mengatakan dia akan membawa 4 saksi lainnya katanya. Apakah itu kesaksian itu benar atau salah, kita pun nggak tahu. Dan di sini polisi harus berhati-hati untuk menyelidiki kasusnya ini, karena ini kasus yang paling rumit, yang paling ada. Dan di sini pun si Liga Akbar nih, kenapa dia dulu kesaksian itu bohong, dan kita pun nggak tahu apakah kesaksian ini benar atau salah, pun kita nggak tahu. Benarkah Bapak menggunakan dua identitas? Di kasus Vina ini si Rasman sangat mencurigai Peggy lah, bahwa dialah pelakunya. Karena sisi lain, bapak si Peggy ini dia mengatakan kalau dia tuh di sana kawin lagi dan membuat 2 kakak. Ya oke lah, itu wajar, itu benar, bisa lah itu Kak Diba. Tapi yang lebih yang menyudutkan lagi, kenapa kasbon si Peggy itu ada di tahun 2016 di bulan 8 itu. Kenapa di bulan lain-lain itu kok bisa nggak ada? Tapi itu yang jadi masalahnya. Kenapa? Apakah bapak si Peggy ini berbohong? Dan si Rasman pun bilang kalau seandainya, kalau suatu pelaku itu bisa ibarat kalau kawannya saat berkelahi bisa jam 3. Kawannya lagi tidur. Dan kawannya itu balik di jam 5. Kan kawannya tidak melihat kalau si kawannya itu melakukan perbuatan perkelahian. Iya. Si Peggy setelah melakukan pembunuhan itu, dia langsung berangkat
atau dia dibilang bapaknya beginilah begonolah Pak, kalau ada dia itu ada masalah langsung berangkat. Sampai di sana si Peggy langsung tidur. Ya bisa saja itu terjadi. Iya. Dan saya menduga bahwa Peggy adalah pelakunya. Bahkan saya menduga setelah orang tuanya kemarin berstatement begitu dan dia kesulitan menjawab pertanyaan saya dan dia mengakui bahwa dia membuat identitas palsu dengan 2 kakak dengan mengganti nama, maka saya yakin dan sekali lagi menduga bahwa orang tuanya terlibat. Dan saya duga mengetahui proses pelarian dari saudara Peggy Irawan alias Peggy Peron. Begitu. Semuanya ini kan dalam rangka presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Jangan kita salah ya, bahwa banyaknya orang yang berstatement tentang ini, tapi kalau tidak dibukul dengan fakta dan data itu untuk menjadi fakta itu ada 2, terfaktakan dia. Pertama, direct evidence dengan indirect evidence, atau speak evidence dan silent evidence. Kalau di peradilan begitu. Si Rasman dan dia menduga kalau sana si Peggy Setiawan ini pelaku dan bapaknya pun ikut terlibat. Dari kasus ceritanya ini memang sangat rumit sekali loh. Dan si Rasman langsung menyebut dia bahwa si Peggy lah, diduga si Peggy lah pelakunya. Melalui podcast pembicaraan terbuka melalui TV swasta. Rasanya kalau sana bapaknya pun ikut terlibat juga mengenai kasus Peggy, dan kasus Peggy ini bapaknya sudah tahu. Iya. Waduh, praktisi hukum Ramzan Harif Nasution menyatakan bahwa Peggy ini adalah salah satu DPO kasus Pina Cirebon. Dan ia bahkan menyebut ada dugaan keterlibatan dari ayah si Peggy dalam kasus ini. Yang pertama, kasusnya itu kasus identitas. Dan yang kedua, kasusnya ini kasus bonnya si Peggy. Itulah dari keterlibatan dari keterlibatan ayah si Peggy dalam kasus ini. Dan di sisi lain telah terbukti juga ada juga lagi yang saksi barunya yang bernama si Liga Akbar, pria yang mengaku sebagai teman akrabnya Eki, pacarnya Pina. Semoga kasus ini ya cepat selesai. Kita kawal terus kasus Pina Cirebon ini sampai selesai. Semoga polisi harus ekstra hati-hati untuk bekerja untuk menyelesaikan kasus Pina ini, dan saya harap kasus Pina ini cepat selesai. Bagi teman-teman yang telah menonton video saya sampai selesai, saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang belum mensubscribe video itu saya, bantu subscribe guys, diklik tombol loncengnya untuk mendapatkan setiap notifikasi upload video terbaru dari saya. Juga di share ke teman-temannya ya melalui Facebook, WA, Instagram, dan juga ke akun sosmed dan yang kamu punya. Jika saya ada banyak salah, ya saya mohon maaf guys, karena suatu kesalahan itu adalah banyak pada diri saya, dan kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudahi dulu video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.